Film ini dimulai dengan Bruce, seorang pria yang dulunya seorang tentara tapi kini hidup dalam kemiskinan setelah dipecat dari militer karena kecanduan narkoba. Marie's got a relationship, but like, this ain't my life. This life ain't the life for me. So I had a question for you, man. I know you were there, so you know what happened to my stepbrother? You couldn't hack it. You shouldn't have brought him. Kalian harus tahu bahwa kehidupan Bruce saat ini seperti kartu kredit yang sudah expired, tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa keluarga. Pada suatu malam ketika Bruce sedang tidur di pinggir jalan, sebuah mobil berhenti di depannya. Seorang pengedar narkoba bernama Maurice keluar dan menawarinya pekerjaan. Maurice akan menyewa tunawisma untuk menjual narkoba, karena jika mereka tertangkap oleh polisi dia dapat dengan mudah menggantikan mereka yang sangat membutuhkan uang. Bruce langsung menerima pekerjaan itu. Maurice menyuruh Bruce masuk ke dalam mobil dan mereka pergi bersama di tengah jalan. Mobil lain menghalangi jalan mereka. Maurice dan teman-temannya keluar untuk mengatasi situasi tersebut, tetapi segalanya dengan cepat meningkat menjadi perkelahian. Tidak ingin menjadi tunawisma lagi, Bruce keluar dari mobil dan menembak orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Setelah Bruce menyelamatkan Maurice, Maurice memberinya tempat tinggal yang bagus. Bruce sangat bahagia karena selama ini dia hidup di jalanan, tetapi sekarang dia mendapat tempat tidur yang nyaman. Tak lama setelah Maurice mengunjungi Bruce untuk menjelaskan cara kerja kelompoknya sebelum berangkat, Maurice memberi Bruce soda dan obat-obatan yang bisa membuatnya mabuk. Keesokan harinya Maurice mengumpulkan semua anak buahnya dan membagikan obat-obatan yang akan mereka jual. Mereka harus menjual obat-obatan secara diam-diam ke seluruh kota. Jika ada yang tertangkap polisi, Maurice tidak mau membantu mereka. Setelah itu Maurice meminta salah satu anak buahnya, Tony Sharp, kepada mentor Bruce. Dalam pekerjaan barunya, Tony akan tinggal bersama Bruce dan melatihnya sampai dia tahu bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar. Namun Maurice tidak sepenuhnya mempercayai Bruce, jadi dia meminta rekannya Julie untuk mengawasi Bruce. Maurice ingin Julie melaporkan kembali kepadanya jika ada yang tidak beres. Sementara itu Bruce dan Tony mulai mengatur obat-obatan mereka untuk dihindari terlihat mencurigakan kepada polisi. Mereka mempromosikan penjualannya dengan merekam video dan mengunggahnya ke grup media sosial bagi pengguna narkoba. Mereka mencantumkan nomor teleponnya sehingga pelanggan yang berada jauh dapat menghubungi mereka dan melakukan transaksi langsung. Segera setelah seorang wanita mendatangi mereka dan menjadi milik mereka. Pelanggan pertama, dia membeli obat-obatan dalam jumlah terbesar, menghabiskan seluruh uangnya untuk mendapatkannya. Dia juga memberikan nomor teleponnya kepada Tony dan memintanya untuk menghubunginya ketika lebih banyak obat tersedia. Membagikan video di media sosial ternyata merupakan cara yang cepat dan efektif untuk mendapatkan pelanggan dan menjual banyak obat-obatan. Suatu hari Julie bertemu dengan Tony dan Bruce untuk mengawasi aktivitas mereka. Saat itu Bruce jatuh cinta pada Julie pada first sight. Dia sangat bersemangat ketika berbicara dengannya dan banyak bertanya tentang hidupnya. Julie memperhatikan hal ini dan mengundang Bruce ke pesta garasi dekat rumahnya. Segera setelah Bruce datang ke pesta itu dengan berpakaian rapi karena mengira itu adalah undangan khusus hanya untuknya. Namun ketika dia tiba, dia melihat bahwa semua anak buah Maurice dan beberapa tetangga juga ada di sana. Pesta biasa yang mereka adakan setiap hari. Semua orang di sana menggunakan narkoba dan berpesta sampai pagi. Mereka juga mengadakan permainan Street Fighter dan memasang taruhan. Keesokan paginya Tony dan Bruce memberikan uang yang mereka peroleh kepada Maurice dan melaporkan bahwa semua obat-obatan mereka telah terjual habis sebelum mereka pergi. Maurice memberi Bruce pekerjaan tambahan. Dia meminta Bruce untuk membunuh pengedar narkoba saingannya yang diam-diam mengambil pelanggan Maurice. Mendengar bahwa Bruce setuju tanpa ragu-ragu setelah menyelesaikan pekerjaan itu, Tony dan Bruce kembali menjual narkoba. Mereka mengatur narkoba untuk menghindari kecurigaan polisi dan mulai berpromosi mereka lagi melalui grup media sosial. Beberapa saat kemudian seorang pria datang untuk membeli narkoba, tetapi dia tidak punya uang. Bruce tidak menyukai ini dan menyuruh pria itu pergi dengan mengatakan bahwa jika dia menginginkan narkoba, dia harus punya uang untuk membayar. Karena tidak punya uang, laki-laki itu langsung pergi. Malam itu Bruce kembali ke garage party. Kali ini dia tidak mencari Julie, malah dia memutuskan untuk ikut pertarungan Street Fighter di sana. Temannya sempat bilang kalau dia bisa mengalahkan semua lawannya, dia akan dengan mudah mendapatkan perhatian Julie. Tanpa banyak berpikir, Bruce terjun ke pertarungan. Karena mantan anggota militer, dia dengan mudah mengalahkan lawannya. Malam itu Bruce dan teman-temannya memenangkan taruhan besar.
setelah pertarungan, Bruce membantu membawa seorang pria yang sangat mabuk ke mobil. Pria ini berbalik ternyata menjadi saingan Morris, jadi Bruce dan Tony menghabisinya sesuai pesanan. Keesokan paginya, Bruce dan Julie pergi berkencan. Bruce merasa senang karena berpikir dia bisa memiliki masa depan bersama Julie. Dia bahkan membayangkan tinggal bersamanya selamanya. Mereka mengobrol dengan gembira, tetapi Bruce tidak melakukannya. Saya tidak tahu bahwa Julie hanya berpura-pura, dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Maurice padanya. Segera setelah Bruce dan Tony kembali untuk melaporkan penjualan mereka kepada Maurice, tetapi kali ini Maurice tidak senang dengan mereka. Dia mendengar bahwa Bruce dan Tony curang. Tony telah meminum sejumlah kecil obat-obatan dan menjualnya dengan harga lebih murah karena Maurice memberi mereka pekerjaan tambahan. Pada saat itu Bruce dan Tony harus menerimanya atau Maurice akan memecat mereka berdua. Segera setelah Bruce dan Tony kembali ke rumah rumah ketika mereka sedang bersantai dan menonton TV, salah satu anak buah Maurice datang dengan membawa tas yang telah diperintahkan Maurice kepada mereka untuk mengantarkan tas ini ke tempat tertentu. Mereka tidak diperbolehkan membuka tas atau menyentuh isinya, karena tas itu milik klien penting internasional. Jika rusak, aturan Maurice akan menghukum mereka secara mengejutkan. Tugas mereka adalah mengantarkan tas berisi obat-obatan ke markas militer yang merupakan jebakan berbahaya. Bruce menjadi sangat marah karena dia tidak mau berurusan dengan militer, apalagi dia diusir karena menggunakan narkoba. Dia takut militer akan mengenali dan menangkapnya, sehingga Bruce meminta Tony untuk membantunya dengan tidak mengembalikannya karena persahabatan mereka yang kuat. Tony setuju. Malam itu Bruce meminta Tony untuk membawanya ke pabrik obat Maurice. Tempat Bruce ingin membalas dendam pada Maurice karena telah menjebak mereka dengan membuat mereka mengirimkan obat-obatan ke militer. Ketika mereka tiba, Bruce mengenakan topeng badut sebagai penyamaran masuk dan menciptakan kekacauan. Dia mengambil uang dan mencuri beberapa obat-obatan untuk dijual. Kemudian dia juga menangkap tangan kanan Maurice, tetapi tidak bisa membawa dirinya sendiri untuk membunuhnya. Karena kemanusiaannya, dengan enggan Bruce membiarkannya pergi. Setelah mendapatkan cukup uang, Bruce dan Tony menyewa rumah dan bersembunyi di sana dengan tas Maurice. Sayangnya tas itu memiliki pelacak sehingga anak buah Maurice menemukan lokasi mereka segera setelah mereka datang untuk mengambil tas dan mengantarkannya pesan dari Maurice. Dia meminta 2 miliar dari Bruce dan Tony. Jika mereka tidak mengumpulkan uang dalam 2 hari, Maurice akan segera membunuh mereka. Bruce memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan untuk mendapatkan uang. Dia memberitahu Tony bahwa dia akan menantang juara bertahan karena mengetahui itu beresiko. Di sana Bruce juga meminta Tony untuk menempatkan tempat tidur yang besar padanya sehingga mereka bisa memenangkan banyak uang jika dia berhasil. Sebelum pertandingan pertarungan jalanan, Bruce menelepon teman-teman militer lamanya. Dia tidak yakin dia bisa menang melawan juara bertahan, jadi dia meminta teman-temannya untuk menyergap tempat itu dan menangkap semua petarung. Dengan cara ini Bruce dapat menggunakan kekacauan itu untuk melarikan diri dan terbebas dari kendali Maurice. Keesokan harinya, hari pertandingan tiba. Tony memasang taruhan sebesar mungkin untuk memenangkan banyak uang. Dia kemudian menyemangati Bruce yang bersiap-siap pertandingan. Memiliki 2 putaran dan setiap putaran akan berhenti jika salah satu pegulat jatuh ke lantai sebelum pertandingan dimulai. Bruce terlalu banyak mabuk dan menggunakan obat-obatan yang mempengaruhi fokusnya. Pertandingan dimulai. Bruce dan juara bertahan saling bertukar serangan sengit. Karena Bruce terlalu mabuk, sang juara bertahan dengan mudah memukulnya, membuat Bruce meronta. Sayangnya pukulan Bruce lemah dan mudah dihindarkan oleh sang juara, padahal ia mempunyai peluang bagus untuk membalas pukulannya tidak melukai lawannya. Saat itu sang juara bertahan memenangkan ronde pertama dengan menjatuhkan Bruce dengan tendangan kuat ke tulang rusuknya, mematahkan beberapa dari mereka. Untuk ronde kedua, Tony mengingatkan Bruce bahwa dia harus menang atau mereka akan kehilangan uang dan Maurice akan membunuh mereka. Mendengar ini, Bruce bertarung dengan lebih banyak tekad. Kali ini kedua pejuang itu sama-sama serasi menyerang dan berusaha mencari celah pertahanan satu sama lain. Di tengah pertandingan, Julie datang dan tersenyum ketika melihat Bruce. Dia senang Bruce telah jatuh cinta padanya. Setelah menonton beberapa saat, Julie memutuskan untuk meninggalkan pertarungan itu. Cerita panjang singkatnya, juara bertahan mengalahkan Bruce dan pada saat yang sama teman-teman militernya tiba untuk penyergapan. Semua orang di garasi terbunuh kecuali Bruce dan Tony. Setelah itu Bruce memaksa Tony untuk membawanya ke markas Maurice karena dia ingin membunuh Maurice malam itu. Namun Tony menolak dan berulang kali meminta Bruce untuk tidak melakukannya, tetapi Bruce dibutakan oleh keinginannya untuk balas dendam. Bersikeras dia memberikan semua uang kepada Tony dan meminta dia mengantarnya
Dengan enggan Tony setuju, sementara itu lebih banyak Maurice dan anak buahnya tidak tahu apa yang terjadi. Maurice sedang sibuk bermain kartu dengan anak buahnya menikmati kesunyian hutan. Mereka tidak sadar kalau Bruce memperhatikan mereka dari kejauhan. Akhirnya Maurice pun masuk ke dalam tenda untuk tidur. Tak lama kemudian Bruce masuk ke dalam tenda dan mengancam Maurice dengan pistol. Saat itu juga Maurice mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Telah terjadi tetapi Bruce tidak mau mendengar alasan. Apapun dia tahu, Maurice telah mencoba membunuhnya. Dengan menyuruhnya mengantarkan obat-obatan ke militer. Tanpa rasa ragu Bruce menembak dan membunuh Maurice. Setelah Bruce membunuh Maurice, dia kembali hidup di jalanan sebagai tunawisma orang. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menumpang untuk menghindari terjebak jauh di lubuk hati. Dia tidak menyesali apa yang terjadi. Sebenarnya, dia senang dia mendapatkan balas dendamnya dengan membunuh Maurice. Suatu hari Bruce bertemu dengan seorang pria di hutan dan itu adalah bos Paulie. Morris itu ternyata Tony sudah melaporkan semuanya ke Paulie, jadi dia terus mengejar Bruce kemana-mana. Saat Paulie menangkap Bruce, dia memarahinya dan memberinya tugas khusus. Paulie memberitahu Bruce bahwa dia akan dikirim ke Afrika Selatan untuk menjalankan bisnis narkoba di sana. Jika Bruce menolak, Paulie akan membunuh. Baginya pelajaran moral dari film ini adalah selalu periksa kembali siapa dalang di balik topeng badut tersebut, dan ingatlah bahwa Raven mungkin akan memberi Anda tiket sekali jalan ke perdagangan narkoba di Afrika Selatan.